Profil Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Aceh. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Aceh adalah lembaga instansi pemerintah di bawah Provinsi Aceh. Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah. Dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui Sekda. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh memiliki visi terwujudnya koperasi mandiri dan tangguh serta UKM naik kelas 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Iqbal. Ya, selamat pagi Pak Yudi. Selamat pagi Pak Iqbal. Hari ini kami ada kegiatan untuk terkait dengan laksar CPNS kan. Kami ingin melakukan tanya jawab lah terkait dengan pelayanan dan kegiatan di unit koperasi di Dinas Banda Aceh. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan. Mungkin ada tanggapan dari Pak Iqbal, mungkin bisa dibantu. Baik Pak Yudi, terima kasih atas jawabnya. Saya akan menjawab sesuai dengan kemampuan saya dan sesuai dengan pertanyaan yang Bapak berikan. Ya, baik Pak Iqbal. Mungkin ini terkait dengan konsep. Jadi di dalam laksar CPNS ini ada namanya konsep berakhlak ya. Jadi di situ ada satu berorientasi pelayanan, yang kedua itu akuntabilitas, kemudian ada loyalitas, kemudian kompetensi, kemudian ada dalam pelayanan kepada masyarakatnya. Nah ini mungkin satu-satu poin dulu yang coba saya tanyakan, apakah konsep berakhlak ini juga diterapkan di dalam unit koperasi di mana tempat Pak Iqbal bekerja? Ya, terima kasih Pak Yudi. Bentar. Ya. Jadi mungkin satu dulu pertanyaannya Pak. Mungkin Pak Iqbal bisa memperkenalkan diri dan instansinya. Terima kasih Pak Yudi atas pertanyaannya. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal. Saya selaku dari Dinas Koperasi dan UKM Aceh, yaitu bidang kelembagaan khususnya UPTD Balai Pelatihan Koperasi dan UKM Aceh. Jadi tugas saya di sini adalah pengembangan karakter dari koperasi dan UKM khususnya dalam pelatihan. Jadi tupoksi kerja yang kami lakukan saat ini adalah membina koperasi dan UKM tersebut mampu berdaya saing tinggi sesuai dengan pelatihan yang kami berikan. Dalam hal ini penerapan akhlak yang kami terapkan itu dari proses pelatihan yang umumnya berlangsung 4-5 hari itu, pertama sekali adalah kedisiplinan. Lalu tata krama, misalnya dalam proses pendaftaran kami mewajibkan peserta itu dengan berpakaian yang sopan dan rapi. Selain itu juga kami juga mengajarkan norma-norma keislaman seperti salat tepat waktu, proses makan yang teratur dalam hal ini, sampai dengan proses menghargai pemateri dalam hal ini datang tepat waktu. Nah ini bagi saya norma-norma ini bisa diterapkan dalam berusaha bisnis usaha mereka nanti dalam menjaga klien atau pembeli. Lalu di koperasi itu dalam hal koordinasi dengan anggotanya. Ini terkait dengan akuntabilitas di kantor. Ini tingkat transparansi dari unit koperasi, dinas koperasi gimana sebenarnya dalam pelaksanaannya? Baik kepada masyarakat, kemudian pada tingkat pegawai itu bagaimana? Baik, terima kasih. Terkait dengan akuntabilitas itu, jadi setiap kegiatan itu ada rancangannya. Misalnya untuk pelatihan kali ini dibutuhkan sekitar
sekian ratus juta misalnya kan. Ya. Itu sudah dianggarkan sekian kan. Lalu kami juga sekarang kan saya termasuk di sistem informasinya. Menginformasikan secara dari sosial media, lalu juga ini sebelumnya tidak, alasannya kenapa tidak? Yang bisa ikutan itu saudara dari saudaranya. Nah ini tidak baik kan, karena setiap latihan itu kami sangat senang apabila peserta yang hadir itu orang baru. Mengapa? Karena orang baru tadi ini mereka tidak banyak bertingkah, lalu mereka pasti harus ilmu, beda dengan yang sudah pernah ini. Jadi orang-orang baru ini membuat bahwa uang orang Aceh ini, dana di AK-nya ini bisa terpakai, terserap dengan orang-orang baru, dengan ilmu-ilmu baru. Bukan orang-orang yang lama yang sudah pernah ikutan sebelumnya. Ini bagi saya tidak baik karena lalu masalah transparansi tadi, sistem di pemerintah Aceh ya, bukan di dinas kami ya. Sekarang kami tidak pegang duit lagi. Duitnya siapa yang pegang? Duitnya itu yang pegang cuma bendahara dari kantor gubernur. Mereka yang transfer semuanya. Jadi proses autisme atau KKN tadi itu sangat kecilnya, karena tidak tahu, kami cuma misalnya buatnya di hotel A, duit dari hotel A itu sudah dianggarkan oleh bendahara, yang sampai bendahara semuanya. Jadi itu sistem akuntabilitas yang sedang dibangun dari pemerintah Aceh. Dan terus proses pembayarannya itu bayar rekening, tidak terima di tempat. Mengapa seperti itu? Apabila terima di tempat, rawan kehilangan. Lalu bisa saja peserta yang namanya katakanlah namanya Nanda, rupanya bukan namanya Akli. Nah ini contoh-contoh yang tidak baik. Dulu sebelumnya peserta dibayarkan di lokasi dengan uang saku. Tapi ini tidak lagi karena proses transparansi yang sudah dibangun dari pemerintah Aceh. Nah itu Pak Yudi. Ya baik. Sangat banyak informasi yang kami dapatkan ya dari Dinas Koperasi. Luar biasa ternyata pelayanan dari Dinas Koperasi ini, dari tingkat pelayanannya, kemudian akuntabilitasnya, kemudian dari loyalitas dan kolaborasi. Semoga ke depan dengan adanya Dinas Koperasi Aceh ini bisa membangun perekonomian masyarakat. Ini juga membuat sistem di sini, ini sistem dengan konsep kelas room. Lalu proses pendaftarannya kami buat secara daring, koperasi seluruh di Aceh. Lalu kami juga membayar peserta itu dengan kuota, karena sebelumnya dengan uang saku kan. Jadi ini yang agak sulit dari semuanya. Kenapa? Karena di dalam rancangan undang-undang tidak ada nilai pasti dari kuota. Jadi kami sesuaikan seperti itu. Menarik juga karena tidak ada pelatihan di tahun 2020 yang kami cari membayarkan peserta. Cuma umumnya mereka memberikan sertifikat, kami membayarkan dengan kontra dengan jumlah yang habis berapa, misalnya dulu tahu tes sekitar 350.000 per peserta. Cukup besar itu dengan pelatihan yang cuma 3 hari ya. Itu Pak Iqbal, itu proses dari merubah-rubah itu lama atau gimana Pak? Atau bisa dengan waktu yang sebentar? Sekitar 1 bulanan lah kan. 1 bulan bisa beradaptasi ya? Bulan Mei atau Juni 2020. Lalu juga proses interaksinya itu kami bikin grup Telegram. Kenapa Telegram? Karena Telegram sistemnya itu peserta yang baru masuk di Telegram itu bisa membaca chat yang sebelum-sebelumnya. Jadi tidak ada kehilangan informasi. Di situ peserta juga aktif, saya rasa kan. Lalu juga melihat banyak koperasi di daerah yang dulu tidak terjamah sama dinas karena Pak. Karena dulunya mereka harus ada SPT, surat tugas, surat perintah tugas. Lalu ini tidak ada surat perintah tugasnya dari koperasi masing-masing. Kalau dulu dari dinasnya. Nah di sini kami saat latihan itu bisa sampai 180 peserta.
yang umumnya dia cuma 60. Nah ini satu prestasi juga. Di masa sulit kan, semua orang sulit kan, tapi bisa bekerja dari rumah. Dan itu bukan kendala, apalagi perubahan-perubahan. Malahan yang agak sulit itu saat harus kembali ke secara kondisi awal, secara luring ya. Itu yang seakan-akan saat 2021 pandemi sudah mulai. Ini yang agak annoying lah kalau bahasa, agak annoying lah itu ya. Ya, baik. Untuk nilai harmonis gimana penerapannya kalau misalkan di instansi Bapak? Harmonis sendiri itu bagaimana menyikapi perbedaan latar belakang di kantor? Itu kan biasa di kantor itu kan ada berlatar belakang yang berbeda-beda. Misalkan kayak Pak Iqbal mungkin dari bidang kelautan, mungkin dari kawan kerja yang lain mungkin di bidang pertanian atau ekonomi. Itu bagaimana menyikapi perbedaan di kantor sendiri itu bagaimana? Baik, terima kasih. Pengalaman saya saat ini sudah bekerja lebih dari 5 tahun lah. Jadi di sini saya mengenal banyak orang dari berbagai latar belakang, terutama sekali dari pendidikan serta dari berbagai suku. Jadi kan di sini bagi saya itu tingkat harmonis di sini ini bisa dibangun dengan komunikasi. Jadi saat pertama saya bekerja itu komunikasi dengan atasan dan bawahan itu harus lebih cair lah. Artinya kita bekerja di sini ada konsep, misalnya beliau ada atasan saya, ada saya bawahan. Di luar dari pekerjaan itu nanti misalnya kita bisa sharing informasi, hobi mungkin, dan juga kesenangan hal lain. Lalu ada banyak kegiatan di luar yang membuat harmonis, misalnya saja ada aktivitas keolahragaan. Lalu kami ada juga proses zikir bersama setiap hari Kamis. Lalu juga setiap ada musibah, ada pesta, dan ini selalu terlibat di dinas. Sehingga dari sekitar 87 orang di dinas itu saling terkenal, saling mengenal satu sama lain. Kemudian mengenai loyalitas nih antara kepala mungkin dengan staf-staf dan bawahan itu bagaimana di instansi Bapak? Untuk loyalitasnya. Loyalitas itu terkait dengan bagaimana misalkan institusi ini menjaga rahasia atau gimana misalkan ada hal-hal yang sifatnya cuman orang-orang tertentu aja yang boleh tahu, sedangkan yang lain tidak boleh tahu. Itu ada seperti itu nggak di dalam institusi koperasi UKM di Banda Aceh ini? Pak Yudi, kalau dari realitas di sini saya ada bagi dua hal. Pertama itu antar instansi. Lalu dengan pelaku usaha dan koperasi. Lalu rekan mitra kerja. Jadi yang pertama saya bahas dari instansi. Loyalitas ini jelas harus dibutuhkan karena kami selaku dinas banyak program yang bersinggungan dengan luar dinas. Jadi di sini antara atasan dengan bawahan saling loyalitas, saling tahu tanggung jawab masing-masing. Nah, tanggung jawab ini diwujudkan dari ketoksi kerja. Nah, apabila karyawannya atau bawahannya bekerja dengan baik, sudah pasti atasannya akan loyal karena dia percaya penuh 100% pada bawahannya. Lalu antar divisi atau antar bidang. Nah, loyalitas ini artinya kita membutuhkan bidang lain dalam hal kerjasama nantinya. Misalnya di bidang saya ini khususnya pelatihan. Tapi itu dari bidang kelembagaan, karena kenapa? Mereka punya data lebih banyak terkait informasi dari koperasi dan UKM. Apabila kita tidak loyal atau tidak kenal, jadi seperti tadi yang saya katakan, karena sulit mendapatkan data tersebut. Nah, lalu yang terakhir dari pihak ketiga, rekanan. Dalam hal ini kami sering bekerja sama dengan Pinbook, Pusat Inkubasi
usaha kecil menengah Aceh, usaha kecil menengah, ya, mereka berlokasi di Jakarta. Jadi loyalis mereka itu sudah sejak 2017. Nah, 2017. Jadi mereka loyal bekerja sama dengan kita selama ini, menjadi pemateri, sharing ilmu. Lalu juga saling saling menyediakan waktu, menyediakan yang jauh-jauh ke Aceh. Nah, itu bagi kami itu bentuk loyalitas yang baik. Nah, cara beradaptasi di kantor sendiri. Misalkan instansi ini melakukan sebuah pelatihan. Dan mungkin pelatihan ini tergolong baru, misalkan. Contohnya misalkan kayak adanya COVID ya. COVID ini kan mengubah struktur, mengubah aktivitas kegiatan di kantor ya. Nah, ini bagaimana cara pegawai atau staf di dinas koperasi untuk beradaptasi dengan kondisi tersebut. Terima kasih Pak ini. Dalam hal ini saya menangkapnya itu disrupsi kan. Kami jujur ya, di tahun 2020 itu mengalami sedikit goncangan. Mengapa? Sebelumnya pelatihan yang biasa kami lakukan itu sifatnya offline lah. Lalu tiba-tiba kami harus melakukan cara bagaimana harus daring, karena itu sudah masuk ke era rancangan anggarannya. Berubah anggarannya. Ya. Jadi bagaimana kami menyikapinya? Lalu di masa-masa sulit pandemi tersebut, saya mungkin waktu pas itu sempat kena juga kan. Jadi pertama sekali yang kami lakukan itu dari kepala saya sendiri, Ibu Sri Rizki, pertama mendapatkan informasi bagaimana cara proses pelatihan secara daring. Nah, dalam hal ini bekerja sama dengan Unsiah. Mengapa Unsiah? Unsiah duluan mengaplikasikan sistem daring dalam perkuliahan. Nah, jadi saya waktu pas itu kenal beberapa orang dari Unsiah, yang satunya Bapak Ismail. Jadi beliau membantu kami, mengedukasikan kami dari jarak jauh. Saya cuma selama 6 bulan ini saya cuma 2 kali bertemu langsung dengan beliau. Jadi bertemu dengan daring. Jadi di situ saya mendapatkan banyak proses yang saya rasa itu sulit sekali. Pertama kami dikenalkan sistem Zoom. Lalu rupanya Zoom melakukan pembiayaan. Kan tidak ada yang gratis. Ada beberapa lembaga atau institusi yang bekerja sama dengan ini Dinas Koperasi Aceh. Bagaimana Pak Iqbal? Salah satunya pertama ada Pinbuk, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Koperasi. Itu salah satunya. Lalu kami juga bekerja sama dengan Pusat Layanan Usaha Terpadu. Itu bekerja sama juga dalam hal ini proses packaging atau kemasan. Lalu juga proses advokasi UMKM dan dalam hal ini misalnya pengajuan hak kekayaan intelektual. Itu juga kami bekerja sama. Dalam hal ini termasuk tugas saya juga melakukan advokasi terhadap koperasi dan UKM khususnya untuk masalah hukum mereka, misalnya dalam penamaan. Habis itu pihak yang lagi yang bekerja sama itu dalam hal BPOM dan SC. Untuk apa ini khususnya untuk makanan misalnya, untuk mendapatkan sertifikasi halal tadi. Selain itu juga kami juga bekerja sama dengan MPU dalam hal proses DPS dalam pengawas syariah. Karena Aceh sudah melakukan syariah dalam hal LKS, Lembaga Keuangan Syariah. Kan? Jadi apa tadi di sini kami juga bekerja sama atau apa korporasi yang kami bina nanti mereka bisa jadi DPS. DPS itu seperti pengawasnya. Nah di situ. Kami dari pihak pihak kampus mengucapkan terima kasih kepada Pak Iqbal atas waktunya dan kesempatannya
untuk sharing pengalaman dan ilmu dan informasi terkait Dinas Koperasi Aceh. Baik, terima kasih Pak Yudi atas kesediaannya juga memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa tukar pikiran dengan Bapak. Kami harap juga program tanya jawab ini bisa terus continue sehingga banyak dari calon pegawai negeri yang di Indonesia ini bisa berpikir kritis serta juga membuka wawasan dalam hal sistem kepemerintahan ke depan yang bersih dan akuntabel. Nah, itu terima kasih Pak.